Di waktu hisab itu, apabila seseorang mendapatkan kebebasan daripada Allah, maka dia akan dibebaskan dari timbangan amal. Nah, jadi di dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi dijelaskan, apabila seseorang itu mendapat bitaqah, mendapat semacam surat yang isi surat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bara'atun minallah, ini merupakan pembebasan dari Allah untuk Fulan bin Fulan. Qad ghufira lahu, ini Fulan sudah diampuni baginya dosa-dosanya. Nah, maka orang ini akan selamat dari timbangan amal. Jadi waktu hisab, bila waktu hisab itu kita dapat bitaqah itu, dapat surat yang isinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bara'atun minallah, ini merupakan pembebasan dari Allah li fulan bin fulan, maka ghufira lahu, sudah diampuni baginya, maka ini orang akan bebas dari timbangan amal. Dan termasuk pula yang bebas daripada timbangan amal itu adalah ahlul bala, orang-orang yang hidupnya selalu kena bala. Orang-orang yang semasa hidupnya selalu kena bala dan dia sabar dengan bala itu, ridha terhadap ketentuan Allah dan tidak mengganggunya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka orang ini pun selamat dari timbangan amal. Diberi Tuhan musibah, baik menyangkut hartanya berupa kefakiran, orang ini hidupnya selalu dalam keadaan fakir, dia sabar, dia ridha, dan kefakirannya itu tidak mencegah dia untuk takwa kepada Allah, nah maka orang ini selamat dari timbangan amal. Atau orang ini selalu kena bala pribadinya, selalu dihinakan orang, selalu diulu-ulu, dia sabar, dia ridha, dan itu kadang membuat ia dendam, kadang mencegah ia takwa kepada Allah, walaupun selalu diremehkan orang, dihinakan orang. Nah, ini orang selamat juga daripada timbangan amal. Demikian pula orang yang selalu mendapat bala terhadap dirinya, dirinya kena bala. Ada seorang perempuan hitam yang ditunjukkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, apakah kamu ingin melihat perempuan ahli surga? Menjadi Ibnu Abbas, itu orangnya, perempuan hitam itu ahli surga. Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu si perempuan ini mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inni usra wa inni atakasyaf. Ulun ini wahai Rasulullah karena penyakit usra. Itu penyakit semacam kayak setengah kegilaan. Kadang-kadang datang penyakit itu. Wa inni atakasyafu, dan ulun bertiti lanjang. Nah, bila karena itu hilang akal dan bertiti lanjang. Pada Allah li, doakan ulun kepada Allah mudahan ampih. Nah, lalu ujar Nabi, in syi'ti sabarti falakil jannah walakil jannah wa in syi'ti da'autullah ayyu'afiyak. Dan Nabi kan pilih, kalau ikam sabar, ikam surga. Nah, kalau engkau hendak minta doakan, aku doakan. Lalu si perempuan tadi menjawab, nah, sabar tuh, ulun sabar aja. Sabar, biar terusakan aja penyakit itu. Tapi doakan kepada Allah, kalau kena penyakit itu jangan bertelanjang lagi, itu aja. Pada alaha, maka Rasulullah pun mendoakan baginya. Nah, ini orang yang kena bala, dia sabar, dia ridha, maka orang ini akan selamat dari timbangan amal.
Contohnya lagi orang yang diambil Allah penglihatannya. Seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah minta doakan agar bisa melihat. Ajar Nabi, kalau kau doakan engkau bisa melihat, tapi kalau engkau sabar engkau surga. Nah, maka laki-laki itu pun memilih sabar. Hadis qudsi menyatakan bahwa Allah berfirman, "Man azhabtu habibatah fasabara wahtasab falam arda lahu sawaban dunal jannah." Hadis qudsi ini Allah berfirman, siapa yang aku ambil dua penglihatannya, dia sabar, dia mengharapkan pahala dengan musibah itu, aku tidak riba baginya balasan melainkan surga. Nah, ini orang yang kena musibah. Jadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, orang-orang yang masa-masa hidupnya selalu ditimpa bala, maka orang ini kada akan ditimbang lagi amalnya. Bihi malakun muwakkalun, di timbangan itu ada malaikat yang ditugaskan untuk menimbang amal. Nah, di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau akan berdiri di timbangan amal itu waktu umatnya mengalami proses penimbangan amal itu. Nah, jadi Nabi berdiri di timbangan itu. Nah, beliau akan memperhatikan satu persatu umatnya ditimbang amal. Ujar Nabi, sedapat mungkin, sekuasa mungkin, apabila umatku itu timbangannya kalah kebaikannya, aku memberikan syafaat kepadanya. Fa'idza ji'a bibni Adam, apabila didatangkan manusia, wuqifa baina kaffatayil mizan, maka dihentikan dia di antara dua daun timbangan itu. Fa in saqula mizanuhu, jika berat timbangan kebaikannya, nada dzalikal malak, mengumumkan itu malaikat, bisautin dengan suara, yusmi'ul khalaik, yang memperdengarkan seluruh makhluk. Sa'ida fulan sa'adatan la yashka ba'daha abada. Ditimbang, nah begitu ditimbang amal kebaikannya menang, nah, diumumkan ini Fulan bin Fulan telah selesai ditimbang amal dan dia beruntung tidak akan celaka sesudahnya selamanya. Wa in khaffa mizanuhu, dan jika ringan timbangan kebaikannya, nada dzalikal malak, nah, berseru itu malaikat bisautin dengan suara, yusmi'ul khalaik, yang memperdengarkan akan makhluk seluruhnya, syaqiya fulanun syakawatan la yas'adu ba'daha abada. Celaka Fulan bin Fulan sebagai celaka yang tidak beruntung lagi sesudahnya itu selamanya. Nah, itu firman Allah dalam Al-Quran, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang berat timbangan kebaikan, dia akan hidup sejahtera, maka orang yang ringan timbangan kebaikan, dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Nah, jadi di mahsyar itu hisab. Nah, habis hisab ini timbangan amal. Nah, timbangan amal, sudah ditimbang amal, lalu menuju titian siratal mustaqim di situ. Wa amma sirat, adapun sirat, nah, titian, fa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam, itu jembatan yang dibentangkan di permukaan jahannam. Araqqu minasy'arah, lebih halus daripada rambut. Wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang.
Madhadatun mazallatun ay mazlaqah, licin, menggelincirkan. Alaihi kalalibu ay khatatipu min hadid, di atas jembatan itu ada kait-kait daripada besi. Min narin, yang dibuat dari api neraka, yukhtafu biha, dikait dia dengan kait itu. Pamumsakun, ada orang yang ditahan, yahwi fiha, turunlah dia pada neraka, wa masru'un, dan jatuh. Wa minhum, sebagian mereka, mayyamurru kalbarki, ada yang lewat seperti kilat. Fala yanshabu ayyaka'u fima la makhlasa lahum minhu wa lam yalbas dzalika ayyanju. Sebagian mereka ada yang lewat seperti kilat, maka tidak berapa lama dia selamat. Jadi orang yang sudah menjalani timbangan amal itu dipastikan misalnya amal kebaikannya menang, tapi nya belum tahu kena nasibnya di Siratal Mustaqim itu apakah ini macam kilat, apakah ini macam apa, belum tahu. Karena timbangan itu prosesnya walaupun sebiji manang kebaikan itu sudah selamat, walaupun sebiji manang kebaikan itu sudah selamat. Ada orang yang menangnya sebiji, ada orang yang menangnya banyak. Nah itu tergantung kena menangnya berapa banyak kebaikannya. Macam itulah kena lajunya dia di Siratal Mustaqim itu. Summa karrih, kemudian ada yang seperti angin kencang. Palayan syabudalika ayyan jua, maka tidak berapa lama dia selamat. Summa kajaril faras, kemudian seperti kuda yang cepat. Summa karamal rijli, kemudian seperti orang yang berlari cepat. Summa kamasyir rajul, kemudian seperti orang yang berjalan biasa. Diriwayatkan dari sebagian ahli ilmu bahwa di Siratal Mustaqim itu masih ada lagi pemeriksaan. Artinya di Siratal Mustaqim itu masih belum habis. Jadi walaupun sudah dipastikan bahwa dia menang atau celaka atau sama di timbangan itu masih ada pemeriksaan lain lagi di Siratal Mustaqim itu. Mereka mengatakan di Siratal Mustaqim itu ada tujuh pemeriksaan sebelum sampai ke ujung. Nah, yang pertama diperiksa tentang keimanannya, iman. Nah, di sini orang-orang kafir kepada Allah itu sudah guguran. Orang kafir gugur di situ. Karena orang kafir ini ditimbang juga amalnya. Bukan kada ditimbang. Jadi orang kafir itu ditimbang pula amalnya untuk diperlihatkan Allah kepadanya begitu beratnya dosa kafir itu. Jadi artinya orang kafir bukan langsung kada ditimbang. Orang kafir tetap ditimbang. Nah, orang kafir tetap ditimbang kekafirannya itu, dan ditimbang pula amal-amal yang dianggapnya kebaikan oleh orang kafir. Orang kafir menganggap bahwa bersedekah itu bagus, orang kafir menganggap bahwa membantu orang itu bagus, orang kafir menganggap bahwa ini bagus, itu ditimbang juga. Tapi dengan sebab inya kafir, maka timbangan itu kada ada artinya. Nah, jadi Allah hendak memperlihatkan kepada orang kafir begitu betapa beratnya dosa kafir itu ditimbang. Nah, begitu sampai di penjagaan pertama diperiksa tentang iman, nah orang kafir sudah gugur.
gugur. Selamat di situ diperiksa tentang as-salah. Di pos yang kedua terus jalan, ada pos yang kedua tentang sembahyang. Diperiksa sembahyangnya. Yang ketiga tentang puasanya. Yang keempat posnya tentang zakat diperiksa. Yang kelima pos tentang haji umrahnya diperiksa. Yang keenam tentang wudhu dan mandi wajibnya diperiksa. Yang terakhir ini yang sudah sampai mendekati ujung itu diperiksa tentang kezalimannya kepada manusia. Nah, jadi itu pemeriksaan yang ada di pos itu. Waqad zakaratis sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an-nara. Sungguh mengingat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an-nara akan neraka itu. Fabakat, maka Aisyah menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Amma yubki?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Aisyah? Faqalat, Aisyah berkata, "Zakartun nara fabakaitu." Ulun teringat neraka, maka ulun pun menangis. Bahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Adakah engkau ingat wahai Rasulullah akan istri-istri kalian, istri-istri engkau pada hari kiamat? Apakah engkau ingat wahai Rasulullah akan istri-istri engkau pada hari kiamat itu? Faqala, Rasulullah menjawab, "Amma bi thalathati mawatina fala yazkuru ahadun ahada." Adapun pada 3 tempat maka seseorang tidak ingat akan seseorang. Nah, di 3 tempat itu seseorang kada akan ingat siapa juga pun. Amma bi thalathati mawatin fala yazkuru ahadun ahada. Pertama, indal mizan. Nah, ketika ditimbang. Nah, ditimbang amal. Hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu am yathqulu, sehingga dia tahu apakah kurang timbangannya atau berat. Nah, ditimbang. Jadi waktu kita menunggu keputusan malaikat, apakah timbangan kita ini berat yang baik atau berat yang jahat. Nah, di situ kita waktu menunggu itu dalam keadaan yang sangat tegang, kita kada akan ingat siapa juga pun. Walaupun kepada istri, anak, keluarga, kada ingat. Yang kedua, ujar Nabi, wa inda tatayuris suhuf hatta ya'lam aina yaqa'u kitabuh bi yaminih am wara'a zahri. Kemudian yang kedua, seseorang tidak akan ingat seseorang ketika berterbangannya catatan itu, sehingga dia tahu di mana jatuh catatannya, di sebelah kanan atau belakangnya. Nah, kan kita ditimbang amal, diserahkan kepada kita, di mana orang menyerahkan tuh jalan belakang atau jalan kanan. Bila jalan kanan berarti kebaikan kita yang menang. Bila jalan belakang atau jalan kiri berarti kejahatan yang menang. Yang ketiga, wa indas sirat. Nah, yang ketiga di sisi sirat. Idza wudi'a baina zahrai jahannam, apabila diletakkan, dibentangkan itu sirat di permukaan jahannam, hatta yajuza, sehingga dia lewat tempat itu. Jadi di 3 tempat itu tidak akan bisa mengharapkan siapa-siapa artinya, karena masing-masing orang memikirkan keselamatan dirinya sendiri.
Waqad sa'ala Anasun radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'alahu. Sungguh meminta Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'alahu, memberikan syafaat baginya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, ana fa'ilun insyaallah. Aku memperbuat itu, ujar Nabi, insyaallah. Yaqulu Anas berkata, qultu fa aina atrubuk, di mana aku mencari engkau wahai Rasulullah? Karena padang mahsyar tempat yang sangat luas, di halaman yang satu, kadada gunung, kadada daratan, kadada pohon. Di mana mencari engkau wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, awwalu ma tatlubuni ala sirat. Ujar Nabi, awal yang kau cari aku di atas titian, cari aku di siratal mustaqim. Qala Anas, berkata Anas, qultu fa illam alqaka ala sirat, jika aku tidak berjumpa engkau di sirat itu, di mana mencari engkau? Qal, Nabi kita bersabda, fatlubni indal mizan. Nah, carilah aku di mizan, di timbangan. Qala qultu fa illam alqaka indal mizan, jika aku tidak berjumpa engkau di mizan. Qala, Rasulullah menjawab, fatlubni indal haud, carilah aku di telaga. Fa inni la ukhti'u hadhi salasah mawatina, aku tidak akan lepas dari 3 tempat itu. Cari yang 3 macam itu aja, Nabi pasti ada di telaga, atau di timbangan amal, atau di sirat. Karena setiap malaikat menimbang amal umat Nabi, Nabi akan berada di situ. Setiap umat Nabi yang akan melalui sirat, Nabi akan menghadapi di situ. Nah, Nabi akan ada di telaga di waktu umatnya sedang kehausan di padang mahsyar itu. Ikhtisasu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyafa'atil uzma, khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat yang besar. Wa mimma akramallahu ta'ala bihi hadhil ummatal muhammadiyah an ja'ala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa syafi'u dzalikal mauqif. Bahwasanya sebagian yang Allah muliakan ini umat Nabi Muhammad, bahwa Allah jadikan Nabi Muhammad itu memberi syafaat, memberi pertolongan di tempat itu. Jadi syafaat Nabi ini bukan untuk orang-orang saleh. Syafaat Nabi itu bukan untuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Syafaat Nabi itu li ashabil kabair. Nah, syafaat Nabi ini dikhususkan pertama-tama untuk orang-orang yang banyak membawa dosa-dosa besar. Nah, jadi orang-orang yang banyak membawa dosa besar itu akan diberi syafaat oleh Nabi. Asalkan dosa besarnya itu yang kada bersangkut paut dengan hak Bani Adam. Nah, ini di luar syafaat Nabi kita. Misal kita pernah mengambil harta si fulan, nah itu kada kawa tuh, kita harus minta ridha kepada orang itu. Nah, kita pernah menganiaya tubuh orang, nah ini mesti urusannya itu. Kalau dosa kita hanya kepada Allah, kada bersangkut paut dengan manusia, itulah tempatnya syafaat Nabi. Karena setiap orang yang dianiaya, setiap orang yang dizalim, dia pasti akan menuntut haknya di akhirat. Pasti menuntut haknya. Karena apa? Karena setiap manusia itu khawatir akan kekurangan amalnya. Jadi laki menuntut kepada bini, bini menuntut kepada laki, anak menuntut kepada bapak, bapak menuntut kepada anak, anak menuntut kepada mama, mama menuntut kepada anak. Jadi di akhirat itu kada ada lagi persaudaraan, kada ada lagi pertemanan. Setiap ada kesempatan untuk mengambil keuntungan, itu ambil keuntungan. Walaupun dari orang tua,
walaupun dari bini, dari laki, dari anak siapapun. Nah kalau sudah seorang selamat, nah hanya berpikir untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Selama kita belum selamat di akhirat, yang utama kita menyelamatkan diri kita. Kama jaa fil hadis, sebagaimana mendatang dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watin. Kami, ujar Abu Hurairah, bersama-sama Rasulullah menghadiri suatu undangan fi da'watin. Farufi'a ilaihi zira, dihidangkan kepada Rasulullah itu zira, paha kambing. Wa kanat tu'jibuh, dan Nabi paling suka kambing itu bagian pahanya. Panahasa minha nahsatan, maka Nabi pun menggigit, maigut daripada pahanya kambing itu seigutan. Wa qala, Nabi bersabda, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku, ujar Nabi, penghulu manusia di hari kiamat. Hal tadrun mimma dzak, tahukah kalian dari karena apa demikian? Yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid fayubsiruhumun nazir wa yasma'uhumud da'i. Allah menghimpunkan orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian, mulai Adam sampai hari kiamat, dikumpulkan di satu halaman, fi sa'idin wahid. Melihat akan mereka oleh orang yang melihat, mendengar akan mereka oleh orang yang berseru. Wa tadnu minhumus syams, dan dekat daripada mereka itu matahari. Fayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutikun wa la yahtamilun, maka sampailah manusia daripada duka cita, susah payah, sesuatu yang mereka tidak mampu dan tidak bisa menyandangnya. Fayaqulun nas, manusia berkata, ala tarawna ila ma antum fih wa ila ma balawakum, ala tanzurun man yashfa'u lakum ila rabbikum. Manusia dengan manusia berpandiran, bermusyawarat. Apakah kalian lihat sesuatu keadaannya adalah kalian padanya, dan kepada sesuatu yang sampai kepada kalian? Apakah kalian berpikir melihat orang yang bisa memberikan syafaat bagi kamu kepada Tuhan? Fayaqulu ba'dun nas li ba'din, ujar manusia sebagian kepada sebagiannya, abukum Adam. Adam bisa beri syafaat, kita datangi Nabi Adam. Fayatunahu, maka mereka pun datang kepada Adam. Fayaqulun, mereka berkata, ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah abahnya manusia. Khalaqakallah biyadih, Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, Allah tiupkan pada engkau rohnya. Wa amaral malaikata, Allah perintah malaikat sujud, fasajadu laka, mereka sujud kepada engkau. Wa askanakal jannah, Allah diamkan, tempatkan engkau di surga. Ala tasfa'u lana ila rabbik, apakah tidak kau beri syafaat kami kepada Tuhan engkau? Ala tara ma nahnu fihi wa ma balagana, adakah tidak lihat engkau sesuatu yang kami padanya dan sesuatu yang sampai kami kepadanya? Melihatlah pian keadaan kami ini, susah payah, matahari macam-macam. Coba bang pian minta tolong kepada Allah. Kan pian ini orang hebat, orang yang diciptakan langsung oleh Allah, didiamakan di surga, macam-macam. Faqal, Adam menjawab, inna rabbi ghadibal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdabu ba'dahu mislah. Ujar Tuhan, ujar Nabi Adam, bahwa Tuhanku marah ini hari, akan marah
yang tidak marah sebelumnya seumpamanya dan tidak marah sesudahnya seumpamanya. Wa innahu nahani 'anis syajarah fa asaitu. Ujar Nabi Adam, dulu Allah pernah melarang aku daripada pohon, maka aku maksiat. Artinya kayak apa aku hendak memintakan nikam syafaat, aku pun pernah kada maasi lawan Tuhan. Di waktu dulu Tuhan melarang aku makan buah huldi, aku makan. Maka aku pun kada wani, kada mampu untuk memintakan syafaat kepada Allah. Kayaknya dia Tuhan ikam syafaat ikam aja banyak bisi dosa. Nah kan